Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Nawawi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang manfaat bawang merah dan bawang putih dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Sen yang diampu oleh Dr. Adam Kuswaya, Magister Agama. Baik, tafsir. Tafsir berasal dari bahasa Arab fasara yufasiru tafsiron yang berarti menjelaskan. Sedang kata sense berasal dari bahasa Inggris yang berarti ilmu pengetahuan, yaitu bersifat ilmiah, bisa dibuktikan setidaknya dengan panca indera. Secara istilah adalah ijtihad seorang mufasir untuk mengungkap ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran dengan penemuan-penemuan ilmiah yang bertujuan untuk memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran. Tafsiran ayat 61 Al-Baqarah saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum ya Musa lanasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Yang artinya, tidaklah ketika kamu berkata, hai manusia, kami tidak sabar dengan satu jenis makanan, sebab itu mohonkan untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimunnya, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata alfum, makna yang diperselisihkan oleh para ulama salaf. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah bawang putih, seperti yang dijumpai dalam qiraah Ibnu Mas'ud, yaitu wasumiha. Mujahid dan Rabi' bin Anas juga menafsirkan dengan bawang putih. Jika berpendapat itu benar, maka harfa merupakan salah satu huruf yang digantikan seperti dalam asafi menjadi asasi. Hal yang sama terjadi pada kata yang menukarkan fa dengan sa dan sa dengan fa. Karena makhraj kedua huruf itu beda, berdekatan. Sementara itu, sebagian ulama mengatakan bahwa alfum berarti gandum, sebagai kata Ibnu Abbas bahwa alfum ialah segala bahan makanan yang dapat dibuat untuk roti. Al-Bukhari mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa fum ialah segala jenis biji-bijian yang dapat dimakan. Selanjutnya, manfaat bawang putih dan bawang merah. Bawang putih bawang merah mempunyai ciri-ciri yang berbentuk tanaman yang mirip dengan rerumputan dan juga berakar sabut. Bagian pangkal daun pada bawang merah nantinya akan menjadi umbi lapis yang berbentuk bulatan dan memanjang. Bawang merah pada umumnya digunakan sebagai bahan masakan, sebagai penyedap rasa. Namun selain itu, ternyata bawang merah memiliki kegunaan lain, yaitu dapat digunakan untuk penyembuhan bermacam penyakit yang dialami oleh manusia. Bawang merah juga dapat digunakan sebagai suatu zat atau unsur senyawa yang dapat menumbuhkan tanaman. Karena di dalam ekstrak umbi bawang merah memiliki kandungan rizokalin dan auksin yang berperan untuk mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tanaman, terutama pada akar, sehingga penyerapan air dan unsur hara yang terpenuhi. Meskipun bawang merah bukan merupakan bahan utama dalam masakan sehari-hari, namun bawang merah memiliki kandungan gizi yang dapat memberi nilai tambah dan melengkapi gizi menu utama yang dihidangkan. Kandungan gizi bawang merah yaitu energi, air, karbohidrat, gula total, serat total, protein, dan lemak. Selain memiliki kandungan yang cukup, bawang merah juga kaya akan kandungan
senyawa kimia aktif atau senyawa sulfur. Senyawa tersebut berperan dalam pembentukan aroma dan memberikan efek farmakologis yang positif bagi kesehatan. Senyawa kimia aktif dalam bawang merah yaitu S-alil L-cysteine sulfoksida, poltagladin, adensiokolin, metilalin, kaimforel, dan lain sebagainya. Adapun senyawa dari bawang merah yang sudah ditiriskan atau dicincang yaitu dialil ditisofulfinat atau alisin, ester asam, disulfinat, disulfida, polisulfida, dan lain-lain. Manfaat bawang putih. Bawang putih di seluruh masyarakat dikenal dengan manfaatnya, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyedap makanan. Selain juga digunakan sebagai penyedap makanan, bawang putih juga dapat dimanfaatkan sebagai penyembuhan penyakit yang dialami oleh manusia seperti anti diabetes, anti mikroba, anti jamur, anti inflamasi, dan juga dapat digunakan sebagai imunotadulator. Bawang putih mempunyai ekstrak yang dapat dimanfaatkan sebagai uji toksisitas pengawet makanan serta dapat digunakan juga sebagai uji daya antibakteri seperti penelitian oleh Prihandani DKK, di mana bawang putih ini mengandung dua senyawa organosulfur yaitu minyak antisiri, L-cysteine sulfoksida atau alin, dan asam amino non-volatil Y-glumatil sal L-cysteine. Bawang putih merupakan salah satu tanaman yang dengan kandungan senyawa aktif yang tinggi. Senyawa aktif tersebut berdampak positif dan bermanfaat bagi tubuh, diantaranya alisin, protein, vitamin B1, B2, B3, dan D. Senyawa aktif yang berfungsi sebagai antioksida pada bawang putih adalah alisin. Bawang putih yang dipotong atau yang dihancurkan atau ditiriskan akan menyebabkan alliinase mengkonversi alisin menjadi alisin. Alisin bersifat tidak stabil sehingga mudah terurai. Terus kemampuan alisin menekan produksi nitrat oksida atau NO dengan cara mengandalkan inos mRNA pada konsentrasi rendah dan mengandalkan mRNA pada konsentrasi tinggi. Melalui mekanisme tersebut, alisin mampu mencegah reaksi akibat radikal bebas. Baik, itulah sedikit pembahasan mengenai manfaat bawang merah dan bawang putih dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.